Namaku Tori. Aku lahir di lingkungan yang sederhana, bahkan di bawah kata cukup. Saat itu ayahku ikut program transmigrasi, sekitar tahun 1992 jika tidak salah. Ayahku pergi ke Jambi sebagai seorang transmigran. Ayahku seorang diri di Jambi hingga tahun 1995. Di Jambi, ayah sudah memiliki rumah, tanah, dan perkebunan. Ibuku pun diboyong ke Jambi, tetapi aku dan kakakku Aris tetap di Jogja karena kami masih sekolah. Setelah liburan panjang, saat itu libur Idul Fitri, yang mana saat itu full 30 hari libur sekolah, dan umurku saat itu kurang lebih 7-8 tahun. Aku juga bukanlah seorang anak yang cerdas. Ketika kelas SD kelas 1, menghitung 1-10 saja aku tidak bisa. Dan juga pernah tidak naik kelas. Aku juga termasuk anak yang manja. Aku selalu berlindung di balik orang tuaku. Bahkan ketika kedua orang tuaku pergi ke Jambi, kakakku Aris yang menjagaku. Dialah yang aku andalkan. Namun sifat manja dan ketidakmampuanku dalam segala hal sirna setelah aku menginjak di tanah Jambi. Saat itu tahun 1996, kira-kira umurku 9 tahun dan aku duduk di bangku kelas 3 SD. Seharusnya aku kelas 4, tapi karena tidak naik kelas, aku bertahan di kelas 3. Saat itu liburan panjang menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Ayah ibuku datang ke Jogja. Aku diajak ayah dan ibuku ke Jambi. Walaupun Aris juga diajak, akan tetapi Aris menolak karena banyak kegiatan di kampung saat itu. Aku pun akhirnya dibawa ke Jambi. Suasana di Jambi saat itu jauh lebih pedesaan daripada di Jogja. Jarak dari rumah ke rumah masihlah sangat jauh, serta masih banyak pula pohon-pohon menjulang tinggi. Tetapi suasana saat itu adalah suasana terbaik yang tidak pernah lagi aku rasakan hingga kini. Di Jambi, saat itu aku mengenal 4 teman yang seumuran denganku. Aku lupa namanya, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kami cepat akrab dan saling bermain bersama, terutama saat azan asar tiba. Disitulah kami berburu kelinci, burung puyuh, ayam hutan, atau apapun yang kami temui kecuali ular. Kami sering membawa hasil buruan kami, meskipun kami sering dimarahi orang tua kami, tapi bagi kami hal itu sangat menyenangkan. Apalagi momen ketika kami akan dimarahi, tiba-tiba kami menunjukkan hasil tangkapan kami. Seketika orang tua kami diam dan tidak jadi marah-marah. Genap 2 minggu aku berada di Jambi. Saat itu bulan Ramadan. Sore itu, seperti biasa setelah asar, kami berburu di kebun depan rumahku. Masih banyak pohon besar, pohon bambu yang rimbun, tempat favorit buruan kami. Kadang kelinci, burung puyuh atau ayam hutan, dan tak jarang juga kami mendapati ular. Sore itu kami asik kejar-kejaran dengan buruan kami, hingga kami lupa waktu saat asik-asiknya seseorang memanggil namaku. "Tori, ayo pulang," panggil Ibu Tori. Aku pulang dulu ya," pamit Tori kepada teman-temannya. Tak menghiraukan ucapan Tori, mereka tetap asik kejar-kejaran dengan buruannya. Tak berserang lama, mereka juga dijemput orang tua mereka masing-masing. "Mbak, lihat anak saya, Tori?" tanya seorang pria bernama Ismail. "Tidak tahu, Mas. Tadi cuma ada mereka berempat," jawab salah satu orang tua mereka. "Tadi aku lihat Tori sudah dijemput ibunya, Pak," kata salah satu seorang anak perempuan. "Oh begitu, ya sudah, terima kasih." Ismail pun berlalu kembali ke rumahnya tanpa ada kecurigaan. Ketika maghrib menjelang, Mini, ibu Tori, pulang dari pengajian. "Loh, Tori di mana, Bu? Tadi katanya anak-anak sudah kamu jemput," kata Ismail. "Astagfirullah, Mas, kapan aku jemput? Dari tadi aku pengajian, Mas," jawab Mini panik. Ismail tak tinggal diam. Dia langsung pergi meninggalkan rumah mencari Tori. Mini harap cemas menunggu. Tidak mungkin Ismail mencari seorang diri. Dia pergi ke rumah Pak RT dan menceritakan apa yang terjadi. Beberapa warga berbondong-bondong ikut serta mencari Tori membawa obor yang terbuat dari bambu serta kentongan. Disinilah semuanya mulai gempar. Ismail nekat mencari Tori dan tidak akan pulang sebelum Tori ditemukan. Pada saat itu, memang kerap terjadi anak hilang tanpa sebab. Kepanikan luar biasa dirasakan oleh kedua orang tuanya.
Pencarian pun dimulai yang melibatkan banyak warga sekitar. Di suatu tempat berkumpulnya warga, dipimpin oleh RT setempat. Pak RT mencoba menenangkan Ismail. Sebelumnya sudah aku peringatkan, Mas, bahwa daerah sini itu rawan penculikan, terutama anak-anak yang dari wilayah lain. Tapi tidak apa-apa, pasti ketemu malam ini, Mas Mail, kata Pak RT menenangkan. Mereka berpencar malam itu sesudah maghrib, memanggil-manggil nama Tori sambil membunyikan kentongan dan beberapa membawa obor yang terbuat dari bambu. Mini ditemani oleh ibu-ibu yang mendengar kabar bahwa Tori diculik. Hingga hampir tengah malam, Tori masih belum ditemukan. Mini hanya bisa menangis dan beberapa kali pingsan. Jika lewat tengah malam anaknya tidak ditemukan, ada kemungkinan tidak bisa ditemukan lagi loh, kata salah seorang warga. Bicara apa kau ini ya? Kau pikir anakku tidak bisa ditemukan lagi begitu? Dengan nada tinggi, Ismail menjawab perkataan orang itu sambil mengacungkan goloknya. Sabar, Mas, sabar. Kita sedang berusaha mencari anak Mas sekarang. Tidak perlu tersulut emosi, ucap Pak RT. Mereka kembali mencari Tori meskipun hari sudah tengah malam lebih. Beberapa warga sudah banyak yang menyerah dan kembali pulang. Ismail tetap terus melakukan pencarian di dalam hutan seorang diri. Hingga subuh menjelang, Ismail keluar hutan dan kembali ke rumah dalam keadaan letih dan lesu. Melihat Ismail tidak menemukan Tori, Mini kembali menangis menjadi-jadi, lalu kembali pingsan. Aku sudah menghubungi orang pintar, Mas Mail. Nanti sore orangnya akan kesini, kata Pak RT. Terima kasih Pak RT. Hari ini saya mau ke Jogja. Kakeknya Tori harus tahu tentang ini. Pagi itu Ismail langsung berangkat ke Jogja setelah mendapat tiket pesawat. Sampai di Jogja, kakek Tori, Mbah Sabar, marah besar. Kurang ajar, berani macam-macam dengan cucuku. Ayo Mail, berangkat sekarang. Mbah Sabar sangat marah mendengar cucunya telah hilang dan langsung berangkat ke Jambi hari itu juga. Sore harinya pukul 18 waktu buka puasa, Ismail bersama Mbah Sabar sampai di Jambi. Pak, Tori hilang, Pak, kata Mini kepada Mbah Sabar. Tenang Dok, nanti aku yang urus, jawab Mbah Sabar. Ismail dari semalam tidak tidur dan harus bolak-balik Jambi Jogja, membuat tubuhnya drop dan jatuh pingsan. Sementara itu, Mbah Sabar mendatangi rumah Pak RT menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Saya mertua Ismail, nama saya Sabar. Ingin tahu bagaimana bisa ada sosok yang menculik anak-anak ini, kata Mbah Sabar. Di tempat Pak RT juga sudah ada orang pintar yang sebelumnya dipanggil Pak RT. Namanya adalah Mbah Gun alias Guntur Geni. Jadi begini Pak Sabar, daerah sini masih sering terjadi penculikan anak, yang mana pelakunya adalah jin yang disebut Wewe Gombel. Wewe Gombel biasanya akan menyasar anak-anak yang bukan berasal dari sini. Meskipun kadang anak-anak sini juga pernah mengalami hal serupa seperti tujuh Anda Pak Sabar, jelas Mbah Gun. Akan saya cari makhluk itu, tak lebur dia. Berani-beraninya menculik cucuku, ucap Mbah Sabar emosi. Wewe Gombel biasanya individu, tapi kadang diikuti oleh jogrek, sosok makhluk kurus kering yang sangat berbahaya Pak Sabar. Saya akan bantu mencari cucu Anda. Sekarang saya akan siapkan sarana untuk pemanggilan, kata Mbah Gun. Terima kasih, bantuanmu pasti aku butuhkan, balas Mbah Sabar. Mereka berdua menyiapkan segala sesuatunya untuk ritual pemanggilan. Mbah Gun dan Mbah Sabar lalu berangkat ke lokasi di mana yang mereka yakini tempat persembunyian Wewe Gombel. Beberapa warga juga turut serta mengikuti mereka berdua. Sampai di sini saja, aku dan Pak Sabar yang melakukan pencarian. Kalian tunggu saja di luar hutan, kata Mbah Gun. Akhirnya Mbah Sabar dan Mbah Gun mulai beraksi.
Mbah Gun dan Mbah Sabar sama-sama memiliki penglihatan spiritual tinggi. Masing-masing dari mereka tidak pernah mengaku bahwa diri mereka seorang ahli spiritual. Tapi karena penglihatan spiritual mereka sama-sama tinggi, mereka bisa melihat dari aura masing-masing. Namun ada perbedaan antara Mbah Gun dan Mbah Sabar. Mbah Gun adalah ahli spiritual pemagaran. Yang dimaksud adalah Mbah Gun lebih mempelajari ilmu perlindungan. Sedangkan Mbah Sabar yang memang mantan seorang militer, beliau mempelajari ilmu spiritual tipe penyerangan seperti tenaga dalam dan sejenisnya, karena memang sangat berguna bagi seorang militer di zaman dahulu. Pak Gun, Jogrek itu sejenis makhluk apa yo? Saya kok baru dengar makhluk seperti itu? Tanya Mbah Sabar. Jogrek itu memiliki banyak nama. Di Jawa mungkin namanya jerangkong. Tapi Jogrek ini memiliki komunitas, Pak Gun, di mana mereka selalu berkumpul dan sangat suka memakan anak manusia. Biasanya Jogrek memang selalu ada di sekitar Wewe Gombel. Ketika Wewe Gombel sudah bosan dengan anak yang dia culik, Jogrek akan mengambil dan memakannya. Jelas Mbah Gun. Jujur, saya ini jarang berurusan dengan dedemit. Tapi ya dulu pernah berduel dengan Raja Buto Ijo. Saya menang tapi juga terluka parah. Jelas Mbah Sabar. Hehehe, itu luar biasa Pak Sabar. Raja Buto Ijo itu bukan sosok yang mudah dihadapi. Saya juga sering membantu rekan saya yang bermasalah. Dia seorang paranormal yang aktif. Namanya dikenal luas dan memiliki ratusan pelanggan. Tapi banyak juga musuhnya. Namanya Ki Sabto. Tadinya saya ingin mengajaknya, tapi dia sedang ada pekerjaan katanya. Balas Mbah Gun. Ki Sabto yang dari Jawa Timur itu apa Pak Gun? Saya pernah mendengar namanya dulu. Dia pernah diminta mengajar sebagai instruktur tenaga dalam di kemiliteran, tapi hanya sebentar saja, dia tidak melanjutkan lagi. Balas Mbah Sabar. Hehehe, dunia ini memang sempit ya. Hehehe. Tawa Mbah Gun sambil mengelus jenggotnya. Pak Gun, hati-hati, makhluk apa itu? Mbah Sabar langsung bersiap dan waspada. Di dalam hutan yang gelap, Mbah Sabar melihat sosok hitam dalam jumlah yang banyak merangkak mundar-mandir di sekitar pepohonan tinggi. Kemungkinan ini tempatnya Wewe Gombel menyembunyikan cucumu Pak Sabar. Tapi hati-hati, terlalu banyak Jogrek di sini. Ucap Mbah Gun. Tinggal kita terobos saja Pak Gun, biarkan aku maju duluan. Kata Mbah Sabar bersiap. Tunggu Pak Sabar, jangan gegabah. Bisa-bisa Wewe Gombelnya pergi jika kita terang-terangan. Jelas Mbah Gun. Terus bagaimana Pak Gun? Kata Mbah Sabar. Beri saya waktu sebentar Pak Sabar. Saya akan pancing Wewe Gombel keluar. Tolong lindungi saya. Kemungkinan Jogrek akan menyerang kita. Mbah Gun memulai ritual pemanggilan. Serahkan padaku Pak Gun. Mbah Sabar maju di depan. Mbah Gun bersiap jika terjadi sesuatu. Suara gesekan tanah dan daun kering semakin jelas terdengar. Mbah Sabar semakin waspada. Dia menyadari bahwa kehadiran mereka disadari oleh Jogrek. Mata Mbah Sabar terfokus dengan suara yang semakin mendekat. Sedikit kumat kamit di bibir Mbah Sabar sambil mengepalkan tangannya. Sosok hitam kurus tinggi dan memiliki wajah seperti kekelawar menerjang ke arah Mbah Sabar. Allahu Akbar! Sebuah pukulan telak mengenai dada sosok yang mirip kekelawar tersebut hingga membuatnya terpental dan remuk. Mbah Sabar mengepalkan ajian palu Allah, yang mana makhluk yang terkena pukulan palu Allah akan remuk dan hancur seketika. Mbah Gun masih terfokus dengan ritual pemanggilan dan masih terlalu cepat untuk merasa aman. Ada banyak Jogrek yang mendekat. Mbah Sabar mulai bingung dari arah mana akan diserang. Pak Gun, sudah selesai apa belum? Kata Mbah Sabar. Belum sempat dijawab oleh Mbah Gun, terdengar suara mengerikan mengekakkan telinga.
Sosok sangat mengerikan muncul bergelantungan di pohon besar di depan mereka. Sosok wanita yang besar dan buruk rupa muncul bergelantungan di pohon tersebut. Rambutnya acak-acakan, dadanya menjuntai hingga sampai kakinya. Bahkan mereka berdua merinding menyaksikan sosok Wewe Gombel yang menyeramkan itu. Kamu berhasil, Pak Gun. Sosoknya yang dimaksud akhirnya menampakkan diri, kata Mbah Sabar. Sementara saya bisa menahan Jogrek. Pak Sabar, cepat ambil cucumu sebelum dia lari, jawab Mbah Gun sambil komat kamit memasang pelindung gaib. Makhluk kurang ajar, kembalikan anak yang kau culik, perintah Mbah Sabar. Ini anakku, hihihihi, jawab makhluk itu sambil menggoyangkan kepalanya. Berani ya kau menculik cucuku, tak bakar habis kamu. Mbah Sabar langsung menyiapkan serangannya. Niat Tingsun ajiku, badar geni. Dengan badan yang sebesar itu, Wewe Gombel dengan mudahnya menghindari pukulan Mbah Sabar. Jangan biarkan dia lari, Pak Sabar. Akan sulit menemukannya lagi jika Wewe Gombel kabur, kata Mbah Gun. Wewe Gombel terbang ke pohon satu ke pohon lainnya. Sosok itu tidak akan bisa pergi jauh, Pak Gun. Meskipun pukulanku tidak ada yang mengenainya, aku sudah menguncinya. Dia tidak akan bisa pergi kemana-mana, jawab Mbah Sabar. Baik, jika begitu kita atasi Jogrek terlebih dahulu, Pak Sabar. Penghalang Mbah Gun dia lepaskan. Dengan begitu banyaknya Jogrek tidak jadi masalah bagi mereka berdua. Jogrek memang berbahaya, tetapi tidaklah kuat. Hanya jumlah mereka yang merepotkan. Niat Tingsun ajiku, badar geni. Cemeti kayu hitam. Ajian Badar Geni Mbah Sabar menghancurkan apapun yang tersentuh, serta cemeti kayu hitam Mbah Gun membakarnya hingga hangus menjadi abu. Jogrek bukanlah tandingan kedua kakek sakti ini. Meskipun Jogrek memiliki jumlah yang luar biasa banyak dan pimpinan yang sangat kuat sekalipun, setelah beberapa saat semua Jogrek habis dibantai mereka berdua. Sudah lama tubuh tua ini bergerak terlalu banyak. Aduh, rasanya seluruh tulangku mau copot semua, kata Mbah Gun sambil memegangi pinggangnya. Istirahat sejenak, Pak Gun. Saya juga kelelahan, jawab Mbah Sabar yang masih berdiri tegap. Sepertinya Pak Sabar tidak selelah diriku. Staminamu sungguh luar biasa, kagum Mbah Gun. Mungkin tubuh tua ini sudah terbiasa untuk bertempur dulunya. Kita istirahat sejenak, Pak Gun. Wewe Gombel tidak akan bisa pergi jauh, sambil duduk Mbah Sabar mengatakan. Usia Mbah Gun dan Mbah Sabar bisa dibilang seumuran. Saat itu Mbah Sabar berumur 70 tahunan. Meskipun umur mereka sama, tapi masa muda mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Mbah Sabar unggul dalam hal fisiknya karena pelatihan yang dia alami sewaktu di militer. Setelah cukup istirahatnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari Wewe Gombel. Perjalanan mereka semakin berat mengingat mereka sudah tidak muda lagi. Mbah Gun sebetulnya tidak ingin terlalu memaksakan diri, tetapi dia menemukan partner yang cocok baginya. Akhirnya Mbah Gun memutuskan untuk menemani Mbah Sabar hingga akhir. Dengan hati-hati mereka melangkah dan memperhatikan sekitar. Mereka sambil mengobrol ditemani rokok di tangan. Meskipun baru mengenal sore tadi, mereka sudah seperti berkawan puluhan tahun. Pertempuran singkat mereka melawan Jogrek sudah menjadi alasan kuat bahwa mereka cocok satu sama lain sebagai partner. Mencari Wewe Gombel tidak semudah yang dibayangkan. Namanya hutan, pastinya banyak makhluk halus di sana. Wewe Gombelnya sendiri bukan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah penunggu hutan tersebut. Menurut pengakuan Mbah Gun, penunggu hutan yang mereka masuki salah satunya adalah siluman ular, manusia berkepala kambing, dan yang paling berbahaya adalah Panglima Maung, salah satu penjaga Raja Kayu Hitam.
Raja Kayu Hitam sendiri adalah Raja Jambi zaman dahulu, dan Bahgun merupakan keturunan dari Raja Kayu Hitam. Cemeti Kayu Hitam adalah salah satu pusaka peninggalan Raja Kayu Hitam. Konon, Raja Kayu Hitam memiliki beberapa panglima kuat dari bangsa Jin. Setelah Raja Kayu Hitam wafat, para panglimanya menyebar ke tanah Jambi. Salah satunya berada di hutan di mana Bahgun berada, yang bernama Panglima Maung. Seperti yang dikatakan Bahgun, apa yang dikhawatirkan Bahgun terjadi. Mereka menemukan sebuah gua besar dan berencana untuk melewatinya saja. Akan tetapi, "Berhenti manusia, kalian memasuki wilayahku, pergilah." Kata siluman ular yang sedang melilit di pohon-pohon besar. "Kami tidak bermaksud ingin menyinggungmu. Kami mencari makhluk rendahan yang telah menculik cucuku," jawab Basabar. "Percayalah, tidak ada makhluk rendahan yang berani melewati wilayahku. Cari jalan lain dan pergi dari wilayahku manusia," ancam siluman ular. Bahgun dan Basabar tidak ingin memperbanyak masalah. Mereka akhirnya memilih jalan memutar meninggalkan wilayah siluman ular. Seandainya orang biasa yang tidak sengaja menginjak wilayah siluman ular, pastinya akan langsung dimangsa oleh ular besar tadi. Setidaknya siluman ular tadi juga tidak ingin punya masalah dengan kedua kakek sakti tersebut. "Seharusnya Wewe Gombel itu tidak akan bisa bersembunyi lagi. Di mana menurutmu dia berada, Pak Gun?" tanya Basabar. "Menurut saya, kawasan hutan ini yang memiliki pohon besar ada banyak. Kita pergi ke utara, Pak Sabar. Saya yakin dia pasti di sana," jawab Bahgun. Masih dalam keadaan waspada, mereka mendekati pohon besar yang diyakini Wewe Gombel singgah. Dan benar saja, sosok Wewe Gombel yang dimaksud sedang bergelantungan di pohon. "Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Kembalikan cucuku atau ku lebur kau," ancam Basabar. "Ini anakku," balas sosok itu dengan tawa yang mengerikan. "Akan saya tahan dia, Pak Sabar. Langsung serang sekuat tenaga," ucap Bahgun. Basabar lalu melapalkan ajian terkuatnya. Bahgun dengan segala upaya menahan Wewe Gombel tersebut supaya tidak lari. Ada suatu ilmu di mana seorang bisa mengunci bangsa jin supaya mereka terjebak di dunia manusia. Ilmu tersebut juga bisa menahan jin untuk membatasi pergerakannya. Basabar konsentrasi, bersiap untuk menyerang. "Niat Tingsun ajiku, badar geni!" "Ampun! Terlambat bagimu makhluk terkutuk," ucap Basabar. Bola api menerjang Wewe Gombel hingga membuatnya terbakar habis. Di bawah pohon besar itu pula, di rerumputan yang rimbun, Tori sedang bermain dengan tumpukan batu kecil. Basabar langsung menghampiri Tori. "Nak, sedang apa kamu di sini?" tanya Basabar dengan senyum. Sejenak Tori bingung memperhatikan sekelilingnya. "Tadi aku sama ibu, Mbah. Ibu di mana?" jawab Tori polos. "Ayo ikut Mbah, ibumu menunggu di rumah," kata Basabar lega melihat cucunya baik-baik saja. "Hehehe, anak hebat. Syukurlah cucumu baik-baik saja, Pak Sabar. Hehehe," kata Mbah Gun. "Terima kasih Pak Gun. Berkat bantuanmu juga cucuku bisa ditemukan tepat waktu," balas Mbah Sabar. Sebetulnya kedua kakek itu menyadari sesuatu yang berbeda dengan Tori, terutama Mbah Sabar yang paling mengerti tentang cucunya. Mereka tidak banyak bicara lagi dan ingin segera keluar dari hutan itu. Meskipun Tori sudah ditemukan, tidak bisa dihindari bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Ada 3 kondisi yang dialami seorang anak ketika dibawa atau diculik makhluk halus, entah itu Wewe Gombel, kuntilanak, atau sejenisnya. Pertama, seorang anak yang dibawa makhluk halus akan selamat apabila ditemukan sebelum tengah malam.
Dalam proses ini, sang anak akan diajak jalan-jalan ke tempat di mana yang disukai anak-anak. Kesadaran anak ini masih stabil dan masih menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, setelah anak ini diajak ke tempat kesukaannya, makhluk halus akan memberikan makan dan minum. Disinilah titik rawan bagi anak tersebut. Anak yang makan dan minum yang diberikan oleh makhluk halus akan mulai kehilangan kesadarannya. Di titik ini, jika anak yang diculik makhluk halus baru ditemukan, biasanya sudah lewat tengah malam. Anak akan linglung, bisu, bahkan akan mengalami gangguan jiwa permanen yang sulit untuk disembuhkan. Yang ketiga, jika anak yang diculik makhluk halus baru ditemukan lebih dari 24 jam atau lewat 1 malam, dipastikan sang anak sudah tidak bernyawa. Anak tersebut sudah menyatu dengan bangsa jin dan menjadi siluman. Lalu, biasanya yang ditemukan hanyalah sebuah wadah kosong yang mirip seperti anak yang dimaksud. Di antara ketiga kondisi di atas tidak terjadi pada Tori, tapi ada satu kondisi istimewa di mana seorang anak diculik makhluk halus justru mengalami perubahan positif yang luar biasa. Kejadian ini bisa dibilang sangat langka, mungkin baru Tori saja yang pernah mengalaminya. Meskipun dibilang kondisi istimewa yang langka, bukan berarti tidak memiliki resiko. Kondisi ini menciptakan sebuah energi spiritual yang mengalir di seluruh tubuh Tori, layaknya seorang spiritual ahli. Bahkan seorang anak indigo tidak bisa dibandingkan dengan kondisi tersebut. Anggapannya seperti ini, seorang anak indigo itu sama halnya seperti orang yang baru belajar spiritual, sedangkan kondisi istimewa yang dialami oleh Tori memiliki energi spiritual sama seperti seorang ahli spiritual, bahkan di atasnya. Namun, karena besarnya energi spiritual yang dimiliki Tori, justru ini berbahaya bagi Tori. Memiliki energi spiritual yang besar, tetapi tidak memiliki landasan spiritual yang kuat, membuat Tori menjadi incaran jin-jin jahat. Nah, disinilah kedua kakek itu tidak menyadari bahwa mereka sedang membawa bom waktu yang kapan saja bisa meledakkan mereka. "Mbah, itu siapa, Mbah?" kata Tori. "Oh, ini Mbah Gun, kawan Mbah. Ayo salim." "Hehehe, bocah hebat. Entah karena kamu ini cucunya Pak Sabar atau memang kamu ini anak yang spesial." Hehehe, kata Mbah Gun sambil mengusap kepala Tori. Mereka tidak sadar bahwa bahaya sedang mengintai mereka. "Pak Gun, merasakan juga ada yang aneh dengan cucuku?" tanya Mbah Sabar. "Ini bukan hal yang aneh, Pak Sabar. Justru ini hal yang luar biasa. Lihatlah, cucumu baik-baik saja. Mungkin jika anak lain, mereka sudah bisu atau lebih parah," jelas Mbah Gun. Benar katamu Pak Gun. Mudah-mudahan saja cucuku baik-baik saja," balas Mbah Sabar. "Mbah, itu apa, Mbah? Ada kambing berdiri," kata Tori. Mbah Gun dan Mbah Sabar saling pandang. Mereka berdua tidak menyadari adanya makhluk yang mengikuti mereka. "Apa kita melewati wilayah makhluk lain lagi, Pak Gun?" tanya Mbah Sabar. "Saya rasa tidak, Pak Sabar. Tapi ini di mana ya? Perasaan kita mengikuti jalur sebelumnya," jawab Mbah Gun. "Waduh, ini gawat Pak Gun. Kita masuk teritori mereka bangsa jin. Bagaimana kita bisa masuk? Ayo cari jalan keluar Pak Gun," kata Mbah Sabar panik. Mereka berdua terlalu santai sehingga mereka masuk teritori atau wilayah bangsa jin. Teritori yang dimaksud Mbah Sabar bukan teritori individu milik siluman ular sebelumnya. Teritori yang dimaksudkan adalah mereka telah masuk kawasan bangsa jin, bukan di dunia manusia lagi, melainkan di dunia jin. Sudah terlambat bagi kedua kakek itu untuk pergi dari wilayah jin. Mereka sudah dikepung ratusan makhluk kepala kambing dan ribuan makhluk-makhluk lainnya. Bagaimana mereka bisa mengatasi situasinya?